perempuan punya kuota berapa Bu yang masih dihabiskan? Kuota kata 24.000 kosakata. Artinya kan memang perempuan itu ada bahasa yang memang harus dihabiskan dalam sehari. Kosakatanya ya. Artinya maaf nih Bu. Dia agak sedikit lantih kalau bilang orang itu kan. Kita berlantih ya. Lantih kalau bahasa sekarang itu lantih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, nggak pakai telur. Kita kedatangan orang yang fokus berbicara tentang kesetaraan gender dan juga peran perempuan di daerah ya, Penajam Pasir Utara. Untuk hari ini saya panggilnya Mbak Yayu atau Ibu Yayu. Mbak boleh. Ya, Mbak boleh. Dia berasa muda. Kalau ibu biasa formal banget ya. Iya. Mbak Yayu. Iya. Hari ini beraktivitas di dinas apa, Bu? Oke. Dinas saya itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi kalau disingkat DP3A P2KB. Jadi banyak yang bilang kayak password saya password itu ya. Itu ya Mas Adi pada waktu itu juga sempat ngobrolin itu bahwa ini kayak password wifi saking sulitnya disebut. Tapi terlepas dari itu semua, semoga perempuan tidak dibatasi Bu dengan untuk bicara tentang masalah gender sendiri Bu. Saya coba untuk kulik apa sih yang dimaksud dengan gender itu sendiri Bu, biar publik itu paham dan mengetahui apa yang hari ini yang dimaksud dengan gender, definisi dengan posisi perempuan itu sendiri. Jadi kalau gender yang di Indonesia memang kita meratifikasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau biasa CEDAW ya, CEDAW Beijing. Jadi Indonesia meratifikasi dan berkembang di Indonesia itu tahun 2000. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 bahwa kementerian, lembaga di baik tingkat pusat maupun daerah itu dalam menyusun program kegiatan sarana prasarana publik harus mengintegrasikan kebutuhan dan melibatkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Nah, kalau untuk gender sendiri sampai saat ini memang masih banyak yang mengatakan jenis kelamin. Iya. Tidak salah. Karena memang gender ini adalah sebenarnya pembedaan peranan, sifat, kewajiban dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Untuk kondisi hari ini, fokus kita bicara tentang perempuan, status atau kondisi perempuan kita hari ini, apakah sudah diporsikan menurut Ibu? Memang ada berbagai usaha dari pemerintah yang mencoba mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Jadi dari komposisi IDG, Indeks Development Government, salah satunya meningkatkan keterlibatan perempuan di legislatif dan jabatan strategis. Posisi politik maksudnya Bu? Ya, politik dan jabatan strategis Mas. Termasuk di instansi-instansi? Ya, instansi di pemerintahan maupun di swasta sendiri. Termasuk di swasta. Hari ini kontrol itu sejauh mana yang dilakukan instansi yang Ibu bidangi lah? Oke. Kalau sesuai dengan tupoksi kami di dinas dari sisi data ya, dari data terpilah. Jadi kami ada 7 prasyarat pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten, dari sisi komitmen, dari sisi kebijakan, SDM, perangkat atau pedoman sampai dengan peranan masyarakat. Nah, dari data pilah khususnya untuk komposisi IDG sendiri, untuk keterlibatan perempuan baik itu di jabatan strategis maupun di lembaga legislatif belum mencapai kuota yang diinginkan sebenarnya. Tapi kan konsep terkait tentang keterlibatan perempuan sendiri sudah dilakukan di partai-partai. Iya. Menurut saya, karena saya pikir
mereka sudah memporsikan, apakah itu sudah sesuai porsinya menurut ibu atau tidak? Itu kan masing-masing punya perspektif ya. Betul. Itu penting kemudian jadi edukasi bahwa betul nggak sih sehari ini perempuan-perempuan kita itu memang sudah diberikan porsinya. Kalau menurut ibu gimana tuh? Kalau menurut saya secara ini ya, iya. Yang kami lihat sampai saat ini memang belum. Jadi hanya sebatas memenuhi persyaratan ya. Sudah konkretnya formalitas belaka gitu ya. Formalitas belaka. Jadi belum sampai kepada tahapan komitmen. Jadi tahapan komitmen. Berarti memang belum masuk dalam tataran komitmen, Bu? Komitmen sebenarnya dari sisi kebijakan, peraturan itu sudah ada, tapi implementasi lapangannya yang belum. Jadi dari tataran mohon maaf di partai sendiri belum. Atau memang perempuan kita yang nggak punya kemampuan sampai ke tingkatan itu? Tidak. Tinggal juga sih ya. Iya. Kalau secara kapasitas saya yakin perempuan juga punya ya. Kader-kader perempuan di partai politik juga banyak yang punya kapabilitas, hanya saja ya tadi komitmen dalam artian memang artinya posisi kita yang tidak diporsikan. Jadi partai dalam hal ini hanya memenuhi kewajibannya 30 menurut keterwakilan perempuan itu 30% di partai untuk ikut pemilu, tapi harapannya berapa sih? Dalam kenyataannya tidak seperti itu. Itu pun 30% belum tidak sesuai dengan kenyataan gitu, Bu ya. Menurut Ibu ya, perspektif Ibu ya. Seberapa penting nih, Bu, ini harus digelorakan bicara tentang masalah kesetaraan sendiri? Ini lebih kepada berbicara keadilan, sebenarnya keadilan. Menempatkan dua jenis kelamin sesuai dengan porsinya dia, seperti itu. Jadi kenapa? Mungkin ada pertanyaan kenapa pemerintah ngotot untuk 30% perempuan ya harus duduk di legislatif dalam hal ini. Yang sampai saat ini kita kan banyak melihat peraturan-peraturan itu masih yang bias gender. Jadi katakan saja bias gender tuh menurut kami ada beberapa peraturan yang tidak sinkron dengan aturan yang lain. Contoh kami sebagai PNS itu untuk cuti melahirkan mungkin Mas Said tahu hanya 3 bulan. Gitu. Sementara dari Kementerian Kesehatan kita punya kewajiban menyusui ASI eksklusif 6 bulan. Nah di situ kan sudah kita lihat kesenjangannya. Kalau memang komitmen pemerintah kita komitmen cuti ASN perempuan yang melahirkan kan 6 bulan toh. Artinya aturan yang satu dengan aturan yang lain sinkron. Ya, masih kontradiktif ya. Karena bertentangan ya. Karena ini dikasih waktu 3 bulan tapi disuruh juga di 6 bulan. Ngasih ASI buat anak, posisi eksklusifnya di 6 bulan. Di 6 bulan kan masih ada bias polanya. Tapi kan semua ada alat, Bu. Nanti kan orang bisa jawab kayak gitu. Iya sih. Tapi kan dari sisi keadilan kan kita juga harus memperhatikan adil dalam hal pemenuhan hak anaknya untuk ASI eksklusif 6 bulan tadi, dan juga pemulihan bagi ibunya dari melahirkan dan lainnya seperti itu. Kalau seandainya saya bilang gini, Bu, kalau ini digelorakan terus, ya saya atau laki-laki yang di sana yang lain gitu kan ngerasa loh, ya yang teraniaya ini kan bukan cuman perempuan gitu. Yang teraniaya kan bukan cuman perempuan. Ada porsi yang harusnya juga diporsikan. Gimana menurut Ibu ketika memang laki-laki sendiri meminta hak dengan posisi yang sama? Bukankah itu jadi ancaman, Bu, kalau seandainya ini terus-terusan masif gitu loh? Jadi antara kodrat dengan gender itu sebenarnya dua sisi mata uang yang berbeda ya. Jadi kalau gender sebenarnya justru menjaga keseimbangan, tidak ada salah satu jenis kelamin itu yang terlalu timpang, terlalu marginal, terpinggirkan dan lainnya seperti itu. Nah, jadi kalau sisi kodrat, kewajiban kita sudah pasti ada batasannya. Tapi dari sisi peranan kita juga punya hak yang sama kan seperti itu. Berat banget sebenarnya, Bu. Saya mikirnya kenapa? Kenapa saya bilang berat? Karena hari ini maaf, sebagian orang tua kita juga
sebagian orang tua kita juga masih ada yang berpikir bahwa ya perempuan jangan over, dia punya tanggung jawab kasur, dapur, sumur, dan itu kan kadang masih ya Allahu alam ya, apakah masih merebak di masyarakat kita atau paham itu masih dipakai. Tapi hari ini masih ada yang gunakan pola-pola seperti itu. Iya. Jadi itu memang salah satu tantangan. Untuk salah satu tantangan untuk kesetaraan dan keadilan gender. Di Indonesia sendiri budaya patriarki memang masih kental. Jadi yang membatasi gerak perempuan itu pada ranah domestik, kasur, sumur, dapur, ya kan? Belum membatasi sampai ranah publik. Hanya saja kalau dari sisi peranan, hak antara dua jenis kelamin itu tetap harus diberikan porsi yang sama, kan seperti itu, tanpa meninggalkan kodrat dia sebagai seorang perempuan. Artinya ketika perempuan itu diberi tanggung jawab atau diperbolehkan untuk beraktivitas di luar dari tiga tadi, perempuan tidak boleh lalai dengan tiga tadi. Tapi kadang ada yang memang saya mau menikah dengan kamu untuk jadi babumu. Ini kan ini jadi bahasa, Bu. Seolah-olah jadi kan maaf nih, kalau ketika berbicara tentang masalah gender agak melenceng nih. Nah, gimana ini Ibu untuk menapik hal-hal yang coba untuk lepas lagi nih. Jadi mau overload nih, mau offside kalau bahasa anak sekarang gitu. Ya, memang kami juga di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sendiri di beberapa kegiatan, kadang juga di kegiatan di desa juga sering melakukan sosialisasi. Jadi jangan sampai gagal paham terkait dengan kesetaraan gender dan keadilan gender. Jadi kalau ada, bahkan Mas Said, mungkin saya ada juga di pihak sebelah itu yang mengatakan bahwa program gender sendiri itu program haram ya. Ada juga mengatakan ada sampai se ekstrim gitu ya. Ada, karena kami juga sempat melakukan survei kan terkait dengan pemahaman gender itu seperti apa yang dipahami oleh masyarakat kita. Sebenarnya tujuan dari pemahaman gender sendiri itu memberikan ruang gerak, tapi dari sisi pembedaan peranan, sifat dan kewajiban itu justru dibedakan dalam artian perempuan kewajibannya kita sudah tahu secara kodrati, kita sudah tahu. Laki-laki sebagai tulang punggung kita juga sudah tahu seperti itu. Yang ini kan hanya peranan yang bisa dipertukarkan. Jadi contoh kalau di zaman mungkin zaman nenek saya yang dulu, orang tua kita lah. Iya, ranah perempuan itu memang udah dibatasi di ranah domestik, yang kasur, sumur, dapur tadi. Jadi hal yang aib, hal yang tabu kalau sampai kita masuk ke ranah publik dan lainnya. Sementara yang diinginkan di sini sebenarnya keseimbangan, berbagi peran. Jadi saya rasa tidak hal yang aib, hal yang memalukan kalau seorang suami atau bapak ya dalam rumah tangga saling membantu, itu kan justru kerjasamanya kan justru ini. Betul. Karena menurut yang agama yang saya anut ya Bu ya, karena saya kan patron saya Rasulullah, Nabi saya Rasulullah saja itu membantu istrinya untuk beraktivitas. Ya kenapa kemudian kita terjebak dengan umatnya ya kan. Ini kadang jujur ya, paham apa yang masuk sehingga kemudian ini kalau menurut saya seolah-olah, bukan saya bilang pada zaman Rasulullah itu diporsikan betul-betul, diporsikan bukan setara tapi lebih diporsikan keadilan. Nah, hari ini kita coba untuk mengembalikan terah adil itu kembali, seolah-olah seperti itu yang muncul. Nah, itu yang coba pemerintah kita kembalikan pada hal yang seperti itu kan. Nah, zaman Rasulullah aja kita tahu Ibunda Siti Khadijah, beliau kan berdagang, seorang pedagang yang sukses tuh. Rasulullah saling mendukung seperti itu. Nah, seperti itulah yang diinginkan. Jadi bukan, ada juga memang masyarakat tuh memahaminya gender, bahwa gender lalu apa yang laki-laki bisa lakukan
menikah 3 kali, perempuan juga 3 kali. Itu kan menyalahi kodrat kalau Iya, seperti kodrat, itu kan. betul. Ya, artinya memang kodrat yang jadi. Karena itu Iya. Bu, ada paham-paham yang memang saya pikir loh, laki-laki boleh nikah kalau mau bicara tentang keagamaan, laki-laki boleh sampai 4 istri. Kenapa lah perempuan tidak 4? Ya kembali lagi kita ini kalau kemudian dihadapkan dengan kodrat, ya bagaimana mungkin satu ibu bisa banyak bapak kan ya gitu, agak sulit kalau karena yang mengandung kan ibu. Nah spesialnya itu Bu. Dan kalau menarik dari semua hal ini, belakang ini kan ada agak sedikit ramai kemarin dibahas, ada beberapa kasus ya mungkin agak sedikit aneh mungkin kita dengar. Suami melaporkan terlepas konkretnya bagaimana, tapi yang jelas suami melaporkan istrinya karena diomelin, karena itu juga tekanan kan, karena bicara tentang KDRT. Tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya kan perempuan punya kuota berapa Bu yang masih dihabiskan? Kuota 24.000 kosakata. Artinya kan memang perempuan itu ada bahasa yang memang harus dihabiskan dalam sehari. Kosakatanya ya. Artinya maaf nih Bu, dia agak sedikit lantih kalau bilang orang itu kan. Lantih kalau bahasa sekarang itu lantih ya. Bukan, atau lebih banyak ngomel, atau kita lebih konkretnya lagi Bu, ngomel ya itu kodratnya dia, karena memang udah diporsikan sesuai dengan penelitian, dia memang punya kuota kosakata yang harus dihabiskan. Hak istimewa ya. Nah, hak istimewa untuk berkata-kata. Makanya harus posisinya memang bukan setara sih Bu sebenarnya. Lebih ke adil lah ya. Lebih ke adil. Keadil itu kan nggak mungkin nih anak sekolah SD, SMP, SMA dikasih sangu yang sama. Kebutuhannya beda. Ya, jadi gender memang lebih kepada keadilannya, menempatkan sesuatu dengan sesuai kebutuhannya. Jadi kalau saya contohkan dari sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah, itu spesifik banget Mas. Jadi kebutuhan antara laki-laki dan perempuan kan sudah nggak usah jauh lah, dari toilet aja. Toilet betul. Nah, toilet terpisah. Kebutuhannya ya mohon maaf, kalau bapak-bapak kan kalau buang air kecil itu kan bisa berdiri ya, simple ya berdiri. Kalau perempuan kan jongkok, terus juga mungkin bisa disiapkan fasilitas gantungan tas, karena perempuan itu kan makhluk yang tidak bisa dilepaskan dari tasnya. Jadi kita ada banyak kelengkapan masalahnya. Banyak sekali. Jadi menyiapkan segala sesuatu itu yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Lebih pada itu. Lebih, dan hari ini pun belum seperti itu Bu ya. Tidak semua. Jadi makanya Inpres nomor 9 tahun 2000 itu mengamanatkan lembaga kementerian dari tingkat pusat sampai ke daerah itu memaksimalkan, menyusun program kegiatan, sarana prasarana terutama yang publik itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi contoh SKPD yang berhubungan langsung nih dengan masyarakat, contoh seperti rumah sakit, catatan sipil, terus dinas-dinas yang memang langsung kepada masyarakat, dia harus tahu ini masyarakat yang berurusan kepada saya itu golongannya dari mana, banyak anak-anaknya kah, remajanya kah, dewasanya, lansia, atau ada penyandang disabilitas. Nah, sarana-sarana itu yang harus dia siapkan. Gunanya untuk apa? Memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nyaman dan merasa diperdulikan. Dan itu salah satu kewajiban pemerintah. Menarik nih Bu, karena ngomongin pemerintah kan bicara tentang dinas. Saya mau tanya tentang masalah dinas Ibu. Menurut Ibu, apa yang hari ini masih kurang terkait tentang masalah? Karena ini butuh power. Saya pikir, saya berharap nggak ngomongin masalah keterbatasan SDM, karena semua dinas ngomongin itu Bu. SDM anggaran ya. Karena ngomongin itu, saya berharap ya itulah hal yang klasik ya untuk kemudian diobrolin terus. Tapi saya lebih bagaimana support apa yang mesti dilakukan untuk bisa memaksimalkan bicarain tentang masalah hari ini, porsi betul-betul perempuan diporsikan pada porsinya. Jadi yang pertama yang menurut kami itu komitmen
kebijakan, terus peningkatan SDM juga memang ya, mohon maaf salah satunya. Terus yang terpenting lagi peranan masyarakat. Peranan masyarakat, ini kepedulian masyarakat ya? Iya, kepedulian masyarakat. Jadi untuk kesetaraan gender dan keadilan gender itu bukan kerja sendiri, bukan hanya kerja pemerintah, tapi kalau masyarakat sendiri nggak peduli, ya nggak akan bisa jalan kan, seperti itu. Terus apa aja yang sudah Ibu lakukan untuk di instansi Ibu sendiri? Ya, kalau kami untuk pengaruh kesetaraan gender sendiri memenuhi 7 prasyarat. 7 prasyarat itu ya dari komitmennya, ada perda dan perbu. Nah, ini alhamdulillah kita sudah punya perda dalam proses. Terus kebijakan. Jadi kebijakan itu kita mewajibkan dari apa ya, kebijakan itu dari RPJMD, RKA, Renstra, teman-teman di SKPD itu memasukkan program untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak masuk dalam prioritas pembangunan. Terus juga ada namanya metodenya gender analysis pathway. Itu gender analysis pathway itu alat bantu teman-teman di SKPD untuk menyusun program kegiatan sesuai dengan tupoksinya. Jadi seperti dinas pendidikan, contoh kemarin kita lihat mungkin Mas Said pernah lihat yang untuk penerimaan siswa baru ya, ada bantuan peralatan sekolah. Nah, ini mereka lakukan analisa tingkat harapan lama sekolah. Ini kendalanya kenapa masih ada yang ternyata untuk beban pengeluaran khususnya untuk perlengkapan sekolah itu kan cukup membebani ya, seperti itu. Apalagi kalau anak satu mungkin nggak ini ya, tapi kalau anaknya 2, 3 dan saat yang bersamaan tuh kan agak cukup membebani. Nah, mereka harus melakukan analisa terkait dengan tupoksinya mereka, yang mana yang harus mereka prioritaskan untuk program kegiatannya. Nah, terus juga ada panduan yang kami susun di dinas kami untuk perencanaan penganggaran yang responsif gender. Kami juga melatih kasubag perencanaan program bagaimana melakukan analisa dan menyusun program kegiatan yang responsif gender sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk program kegiatan itu sebenarnya tidak semua sih Mas. Jadi menurut dinas itu yang saat ini memang perlu diperhatikan, dapat perhatian, itulah yang mereka lakukan analisa seperti itu. Nah, yang terakhir juga peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat, baik organisasi masyarakat, organisasi perempuan sampai dunia usaha, dan juga masuk kepada media massa. Ya. Makanya hari ini kita dari Sampul Said mengundang khusus Bu, ya bilang udah pakai telur tadi kan. Ya, spesial tapi nggak pakai telur ya. Iya, pakai hati Bu, karena saya suka makan hati Bu. Tapi nggak main hati ya. Enggak Bu, karena hatinya belum ada Bu. Iya. Bukan belum ada Mas, tapi menata hati. Oh ya, mulai menata hati. Ampun Bu. Ini sudah kalau berhadapan dengan narasumber ya perempuan, jadi ya mungkin saat ini 24.000 kosakata saya udah habis. Kosakatanya lebih banyak. Baru 23 menit. Ya. Bu, bicarain tentang masalah kondisi hari ini terkait tentang porsi pentingnya sebuah pendidikan buat seorang perempuan itu seperti apa sih Bu? Jadi peranan perempuan ya dalam rumah tangga ya. Contoh perempuan tuh harus bisa jadi anggunting, harus bisa jadi chef ya, harus bisa jadi penata gaya, penata busana dan lain. Dan itu kan harus membutuhkan keterampilan, membutuhkan pendidikan, pengetahuan yang cukup untuk itu. Jadi karena memang tuntutan untuk peranan seorang perempuan dalam rumah tangga sebagai ibu dan sebagai istri itu luar biasa. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu multitasking ya, multitasking. Di saat yang bersamaan harus menyelesaikan berbagai permasalahan kan. Ya itulah spesialnya Bu. Coba contoh nih, kalau kita ngambil kondisi spesialnya ya. Ibu-ibu mampu jualan online, gendongin anak sekilo goreng. Itu luar biasa saya pikir. Dan laki-laki kan itu punya keterbatasan untuk melakukan aktivitas dengan satu titik itu beda. Ya, makanya memang harus spesial kan Bu. Makanya harus dispesialin ya. Iya betul. Jadi harus spesial Bu. Dari itu semua untuk bicarain tentang masalah pendidikan tadi, seberapa penting nih perempuan tuh? Ya penting banget. Ya seperti tadi yang saya sampaikan dari sisi kewajiban,
dari sisi peranan dia juga harus ikut berperan kan Iya. dalam pembangunan ini. Karena Jadi- masih ada Bu, masih ada Pak. Menurut saya ada sebagian paham-paham yang memang lah Gak usah cukup sekolah tinggi-tinggi. nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Salah. Jadi mendidik anak ya untuk tidak dia, ya mohon maaf mungkin pernah kita dengar stunting ya. Ya, Untuk supaya anaknya bisa tumbuh maksimal, berkembang sesuai dengan usianya, tahapan perkembangannya, itu kan juga harus ada ilmu. betul. Itu harus ada ilmu. Lah kalau dia, ya mohon maaf, ilmunya tidak cukup untuk ini menumbuh kembangkan anaknya, mendidiknya, gimana? Bu, saya boleh Kalau- kasih contoh sedikit nih. Ibu saya atau orang tua saya atau mama saya itu dia bilang gini, kalau mau cari istri Iya. itu harus cari istri yang cerdas, karena gen cerdas itu dari ibunya. Ibu, menurut betul dia, ya. betul. Makanya dia Secara harus penelitian. sekolah. Menurut saya sih Iya, begitu. betul. Dia Setuju saya. kalau ini pandangan saya. Iya. Jadi dia wajib sekolah karena dia akan mendidik anak-anak yang punya potensi bakal jadi presiden, bakal jadi menteri. Bagaimana ceritanya dia mau hadirkan generasi yang cerdas kalau dia sendiri tidak cerdas? Iya. Saya sih mikirnya gitu sih, Saya Bu. setuju kalau Setuju ya. Alhamdulillah. Saya dukung sedikit itu. Iya. Bu. Artinya saya membenarkan bahwa hari ini memang perempuan wajib punya pendidikan. punya pendidikan. Be- Tapi melawan isu atau pandangan tentang bahwa karena ada masih Bu ya. Ada nggak dihadapkan Ibu dengan masalah itu bahwa perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi tuh di masyarakat kita masih di sebagian daerah kecil, deh. sebagian kecil Ada kasus masih, yang ditemukan? tapi itu lebih kepada pengetahuan yang masih minim sepertinya. Tapi kalau sekarang, kalau yang kita lihat, alhamdulillah paradigma itu sudah mulai Pelan-pelan. bergeser, ya, mulai bergeser. Ya mungkin juga hasil dari kegiatan-kegiatan kami di dinas. Ya, alhamdulillah yang masif langsung ke berarti ya. masyarakat. Iya, lumayan masif dari sisi dari pemberdayaan perempuan sendiri dan kolaborasi dengan rekan-rekan di BKKBN. Gitu. Memang bukan, ya sebenarnya sih bukan tugas ibu doang. Ini kita punya Ya, kerja bersama. peran masyarakat tadi tuh. Peran masyarakat ya itu yang harus dikedepankan. Jadi kepedulian juga. Jadi dari sisi kepedulian. Apa yang bisa Ibu sampaikan terkait tentang masalah peran masyarakat? Apa yang mereka harus lakukan masyarakat kita di luar sana bicara tentang masalah andil masyarakat itu sendiri? Yang pertama ya ikut berpartisipasi dalam artian ikut mendukung program dari pemerintah. Yang kedua juga ikut mendorong ya, ikut dalam artian seperti dunia usaha, mereka punya komdepnya. Nah itu mereka bisa melihat dari sisi pemberdayaan perempuannya yang mana mereka bisa ikut andil. Dari sisi perlindungan perempuannya, dari sisi apa bantuan atau pendidikan yang perlu mereka bantu. Dan dari sisi pemenuhan hak anaknya kan juga harus ada. Nah juga dari masyarakat sendiri, orang tua sendiri juga harus ikut berperan seperti itu. Ini menarik Bu, bicara tentang masalah bantuan. Saya dapat informasi katanya pernah bantu nih karena kondisi Covid kemarin. Perempuan berapa dibantukan, terus kemudian sejauh mana follow up pola untuk membangun perempuan kita ini Bu? Iya. Jadi kalau beberapa kegiatan dari dinas kami sendiri saat itu juga kami dapat bantuan dari provinsi. Nah itu terkait dengan perempuan dan anak korban kekerasan yang terdampak COVID. Jadi memang bantuannya itu spesifik Mas, spesifik dalam artian dibedakan antara kebutuhan si anak dan kebutuhan orang dewasa. Jadi kalau anak nutrisinya beda, dalam artian di situ juga ada vitaminnya, tapi vitaminnya tentu kan dibedakan dengan yang tua, yang orang tua. Terus ada pampasnya, ada cemilan cemilan jajanannya juga tentu dibedakan dengan yang wanita dewasa seperti itu. Nah terus juga untuk pelaku usaha perempuan kami, alhamdulillah yang terdampak COVID kemarin mereka dapat dukungan stimulan bantuan modal itu kerjasama dengan dinas kependudukan dan perlindungan perempuan Provinsi Kalimantan Timur dapat 750 per kelompok. Oh, per kelompok. Ya, per kelompok saat itu. Oke. Dan sedikit dari organisasi perempuan kami, organisasi GOW juga untuk kemarin rangkaian Hari Ibu kita juga pernah bakti sosial
bantuan sembako untuk lansia kita. Oh, orang Ya, lansia gitu. lansia walaupun sedikit tapi harapan kami bisa bermakna ya. Saya Tidak- sebetulnya pengen banyak ngobrol nih, cuman kan kita punya waktu yang terbatas sebenarnya. Nanti ke depan saya berharap Ibu akan hadir lagi, kita ngobrolin politiknya Bu, karena Oke, porsi ya. politik ini lebih menarik Bu. Jadi memang kalau bidang saya ada 3, jadi hari ini kita satu saja belum tuntas. Ya belum tuntas sebenarnya, tapi ini sarana pembuka bahwa hari ini memang ada hal yang memang mesti diperjuangkan dan Iya. peran masyarakat juga Peran masyarakat punya yang penting di sini. Betul. Oke, mungkin itu dulu Bu. Semoga Oke, ke depan kami kita bisa makasih ketemu banyak. lagi. Oke. Saya terima kasih banyak udah menerima undangan kami dari Sampul Said, Sama-sama. dan teman-teman dari tim Sampul Said juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman instansi yang sudah mau hadir dan mau Siap. berbagi informasi ke masyarakat kita. Semoga ini menjadi nilai ibadah buat kita. Amin. Terima kasih, saya Said Hasan dengan Bu atau Mbak Yayu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.